Pemerintah Iran untuk pertama kalinya merilis data resmi jumlah korban jiwa akibat gelombang demonstrasi yang melanda negara tersebut sejak akhir Desember 2025. Pemerintah melaporkan sedikitnya 3.117 orang tewas dalam penindakan aparat keamanan di tengah memburuknya situasi domestik serta meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Data resmi itu disampaikan melalui televisi pemerintah Press TV pada Rabu, 21 Januari 2026. Dengan mengutip pernyataan Yayasan Martir, lembaga negara yang mencatat korban konflik dan kerusuhan. Ini menjadi laporan resmi pertama pemerintah Iran mengenai jumlah korban jiwa sejak aksi protes meluas ke berbagai kota besar dan kecil di seluruh negeri. Dalam laporan tersebut disebutkan, dari total 3.117 korban tewas, sebanyak 2.427 orang merupakan warga sipil dan personel keamanan. Pemerintah tidak merinci secara terpisah jumlah demonstran dan aparat yang termasuk dalam angka tersebut, maupun lokasi kejadian yang paling banyak memakan korban. Otoritas Iran menyatakan bahwa rilis data ini dilakukan sebagai bentuk transparansi kepada publik di tengah meningkatnya perhatian internasional terhadap situasi keamanan di negara tersebut. Namun, pemerintah tetap menegaskan bahwa aparat bertindak untuk menjaga stabilitas nasional dan menghadapi apa yang mereka sebut sebagai ancaman terhadap keamanan negara. Angka resmi yang disampaikan pemerintah Iran tersebut berbeda dengan data yang dihimpun oleh sejumlah organisasi hak asasi manusia. Kantor berita aktivis HAM Hamahara, HRA, melaporkan sedikitnya 4.519 orang tewas akibat demonstrasi di Iran. Menurut HRA, jumlah tersebut mencakup 251 demonstran, 197 personel keamanan, 35 anak di bawah umur, serta 38 warga sipil yang disebut tidak terlibat langsung dalam aksi protes. Selain itu, HRA juga menyatakan terdapat lebih dari 9.000 kematian yang masih dalam proses verifikasi, sehingga jumlah korban berpotensi bertambah. Perbedaan data ini kembali menyoroti kesenjangan informasi antara laporan resmi pemerintah dan pemantauan independen dari organisasi HAM internasional. Sementara itu, Amnesty International dalam laporannya menuding pasukan keamanan Iran menggunakan kekuatan berlebihan dalam menangani demonstrasi. Organisasi tersebut menyebut aparat keamanan melakukan penembakan langsung terhadap demonstran yang tidak bersenjata. Pasukan keamanan dilaporkan melepaskan tembakan dari jalanan hingga atap bangunan, dengan sasaran kepala dan badan, menggunakan peluru logam, tulis Amnesty International dalam pernyataannya. Iran hingga kini membantah tudingan tersebut dan menilai laporan organisasi HAM tidak mencerminkan kondisi di lapangan. Gelombang demonstrasi di Iran bermula dari aksi pemilik toko dan pelaku usaha kecil yang memprotes anjloknya nilai mata uang nasional serta meningkatnya biaya hidup. Aksi ekonomi itu kemudian berkembang menjadi gerakan yang lebih luas dengan tuntutan politik dan kritik terhadap pemerintah, hingga menyebar ke berbagai provinsi dan kota besar. Pemerintah Iran menilai demonstrasi tersebut telah disusupi oleh kelompok ekstrim dan menyebutnya sebagai tindakan terorisme. Otoritas Teheran juga menuding Amerika Serikat berada di balik upaya destabilisasi tersebut, tuduhan yang berulang kali dibantah oleh Washington. Di sisi lain, ketegangan Iran-Amerika kembali meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan ancaman keras terhadap Iran. Trump menyatakan akan menghancurkan Iran jika terjadi upaya pembunuhan terhadap dirinya. Meski demikian, pernyataan tersebut kemudian ditarik kembali, dan Gedung Putih menegaskan tidak ada rencana serangan dalam waktu dekat. Namun, pergerakan kapal induk Amerika ke kawasan Timur Tengah serta penarikan sejumlah personel militer dari pangkalan strategis memicu spekulasi internasional mengenai kemungkinan eskalasi militer. Situasi ini menambah ketidakpastian di tengah kondisi domestik Iran yang belum stabil. Di tengah spekulasi tersebut, Israel dilaporkan meningkatkan status kewaspadaan militernya. Media Israel Haaretz pada Rabu, 21 Januari 2026, melaporkan bahwa otoritas pertahanan Israel memperketat kesiapan pasukan menyusul perkembangan situasi di Iran dan kawasan sekitarnya. Pejabat keamanan Iran menyebutkan bahwa meski belum ada sinyal terbuka dari pemerintah AS terkait rencana serangan, potensi ancaman dinilai cukup serius sehingga mendorong persiapan militer untuk berbagai skenario. Sementara itu, pejabat militer senior Israel mengakui bahwa pola pengambilan keputusan Presiden Trump sulit diprediksi dan dapat berubah pada saat-saat terakhir. Menurut sumber keamanan Israel, koordinasi dengan Amerika Serikat berlangsung sangat erat. Namun, mereka juga tidak menutup kemungkinan skenario di mana Angkatan Udara Israel akan melancarkan serangan terhadap target di Iran jika terjadi serangan rudal ke wilayah Israel. Hingga kini, situasi di Iran masih berlangsung dinamis, dengan demonstrasi yang dilaporkan terus terjadi di sejumlah wilayah serta perhatian internasional yang semakin meningkat terhadap perkembangan keamanan dan kemanusiaan di negara tersebut.